Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Muhammadanil Mustafa wa ala alihi wa sahbihil mujahidin at-tahirin amma ba' ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, dapat mengarungi hidup dan kehidupan dunia ini yang akhirnya akan berakhir juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala apa yang dilakukan oleh manusia selama ia hidup di dunia ini, tentulah itu untuk dirinya, tentulah itu untuk mencari kebahagiaan. Namun kita sebagai muslim yang sejati, hendaklah segala aktivitas dan hal-hal yang kita lakukan selama hidup di dunia ini memiliki orientasi yang jauh lebih besar, yaitu orientasi untuk hidup di kemudian hari, hidup yang sebenar-benarnya, hidup yang sejatinya, hidup yang kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam setiap hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada kita, berdoalah agar akhir kalimat, akhir kalam yang kita ucapkan adalah la ilaha illallah. Sehingga beliau mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir daripada kalimatnya yang keluar dari lisannya ketika ia hidup di dunia ini adalah la ilaha illallah, maka insyaallah ia akan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, segala aktivitas kita selama hidup di dunia ini diperlukan hal yang paling utama, yaitu niat. Niat yang tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, apapun profesi kita, tidak semata-mata niat ini terfokus kepada amalan-amalan yang sifatnya ibadah. Amalan mahdah seperti sholat, puasa, zakat, atau yang lain-lainnya yang sifatnya ibadah-ibadah rutin yang harus kita kerjakan. Namun, niat itu jauh lebih besar daripada itu semua. Karena dengan niat yang baik, niat yang saleh, maka semua ibadah kita, semua aktivitas kita akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat populer di dalam kitab Matan Arba'in An-Nawawiyah dijelaskan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal setiap seorang hamba itu diukur dengan niatnya. Oleh karena itu banyak ulama mengatakan bahwa niat ini bagian yang sangat besar dalam agama Islam. Bahkan bisa dikategorikan sebagai sepertiga dari urusan agama ini terkait dengan niat. Niat itu sendiri, kaum muslimin yang dirahmati Allah, dia merupakan pembeda dari setiap ibadah, pembeda dari setiap amalan menjadi ibadah. Untuk itu kesempatan kali ini kami ingatkan kepada kita semua, kepada diri saya sendiri, agar mengikhlaskan niat kita bahwa semua yang kita lakukan ini semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga amal-amal yang kita kerjakan, perbuatan-perbuatan kita pada hari ini dan hari esok dan di masa akan datang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal timbangan kebaikan kita di sisi Allah. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.